Selamat datang di tutorial peremajaan data jabatan pelaksana di aplikasi CASN. Langkah pertama yaitu login menggunakan akun masing-masing SKPD. Klik sign in. Lalu langkah selanjutnya adalah mengecek apakah jabatan pelaksana seorang PNS sudah benar atau belum. Pilih menu layanan profil ASN, profil pegawai. Masukkan NIP PNS. Pilih posisi dan jabatan. Jika unit organisasi induk, jenis jabatan, dan jabatan sudah benar sesuai dengan SK jabatan terakhir, maka tidak perlu dilaksanakan peremajaan data. Tapi jika terdapat kesalahan, maka perlu dilakukan peremajaan data. Untuk proses peremajaan data ataupun penambahan jabatan pelaksana dilaksanakan di menu layanan peremajaan operator, pilih input usul, pilih PNS, masukkan NIP PNS, pilih unit verifikasi Badan Kepegawaian Daerah, klik berikutnya. Untuk proses peremajaan data jabatan pelaksana terdapat di menu jabatan. Pilih berikutnya, klik sekali lagi jabatan. Untuk PNS yang belum pernah input jabatan pelaksana, maka pilih jenis usulan tambah. Untuk pengisian data harus sesuai dengan SK jabatan terakhir. Jika ingin mengubah data ataupun terdapat kesalahan data, silakan klik ubah. Lalu langkah selanjutnya adalah memilih jabatan yang ingin diubah. Contoh, yang pertama yaitu jabatan fungsional umum. Untuk jabatan pelaksana, jenis jabatan yang dipilih adalah jabatan fungsional umum. Untuk instansi, satuan kerja, dan satuan kerja induk, karena ini merupakan PNS pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sama, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang harus diperhatikan yaitu unit organisasi. Di sini dituliskan bidang dan dinas terkait, dinas induknya. Sebagai contoh, di lingkungan pendidikan ataupun SMA ataupun SMK dapat diketikkan SMA sesuai yang dipilih. Sebagai contoh, SMAN 1 Kebumen. Yang harus diperhatikan yaitu harus tertulis SMA dan strip cabang dinas terkait. Yang harus diperhatikan yaitu untuk penulisan SMA terdapat beberapa kasus yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat SMA yang harus ditulis sebagai SMAN, dan ada juga kasus SMA yang harus dituliskan SMA negeri. Selain itu, juga terdapat kasus yang harus menuliskan SMAN 01. Dan ada juga kasus yang hanya bisa dituliskan SMA N1. Untuk itu, maka kita sebagai PNS yang meremajakan data harus mencari dengan teliti unit organisasi yang tepat bagi PNS tersebut. Di sini sesuai dengan SK jabatan, yaitu di bidang mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah. Untuk nama jabatan, menyusun rencana mutasi sesuai dengan SK jabatan. Maka kita ketik menyusun rencana mutasi. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nomor SK. Di sini nomor SK belum terisi, maka kita isi sesuai dengan SK jabatan 824 garis miring
X_2022. Untuk tanggal SK kita lihat tanggal 3 Oktober 2022. Untuk TMP jabatan kita lihat bahwa di sini terhitung mulai tanggal ditetapkan, berarti sama dengan tanggal SK. Kita ketik 3 Oktober 2022. Untuk data yang tertanda bintang merah seperti ini, maka tandanya adalah wajib diisi. Sebagai contoh, TMT pelantikan di sini tidak ada tanda bintang merah, maka tandanya tidak perlu ataupun tidak wajib untuk diisi. Langkah selanjutnya yaitu mengupload dokumen pendukung. Upload dokumen SK jabatan, maksimal ukuran file yaitu 1 MB. Lalu klik simpan. Jika telah tersimpan, silakan klik berikutnya. Pilih berikutnya dan pilih simpan berkas. Klik simpan. Jika sudah terdapat informasi usulan berhasil disimpan, maka langkah selanjutnya yaitu mengirimkan kode WhatsApp yang telah ditentukan dan menunggu persetujuan ataupun approval dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengecek apakah usulan kita sudah disetujui atau belum, kita menggunakan menu layanan peremajaan operator, pilih inbox usul. Masukkan NIP PNS, cari usulan. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat usulan peremajaan jabatan. Jika masih tertulis di status usulan berkas disimpan terverifikasi, maka tandanya usulan tersebut belum disetujui oleh Badan Kepegawaian Daerah. Jika usulan tersebut sudah disetujui oleh Badan Kepegawaian Daerah, maka akan tertulis profil PNS telah diperbarui. Jika terdapat kesalahan data ataupun salah upload dokumen, maka akan tertulis validasi usulan tidak memenuhi syarat dan terdapat informasi mengapa tidak memenuhi syarat. Contoh, data tidak sesuai. Jika menemukan PNS yang tidak memenuhi syarat ataupun berkas tidak lengkap, kita tidak usah menginput ulang, tetapi kita hanya dapat mengedit dengan klik edit, lalu kita usulkan ulang sesuai dengan berkas yang dibutuhkan. Jika jabatan sudah disetujui, maka langkah selanjutnya yaitu menuju ke layanan profil ASN, profil pegawai, masukkan NIP lagi, dan posisi jabatan kita harus memilih lakukan refresh data jabatan. Maka secara otomatis data yang diremajakan akan berubah. Sekian tutorial peremajaan data jabatan pelaksana. Terima kasih.